kalau ini disebut di sini ada ngaji politik itu disebut bid'ah juga, Ustaz. Apakah memang Rasulullah nggak pernah ngajarin politik, Ustaz? Gimana sampai disebut ngaji politik itu bid'ah? Gimana, Ustaz? Yang bid'ah itu yang mengatakan itu bid'ah. Iya. Yang namanya mengkaji sesuatu, ya, mengkaji urusan agama itu tidak mesti harus, poin pertama, tidak mesti harus Rasulullah melakukan. Itu kan segerombolan dengan orang yang mengatakan belajar nahwu shorof itu juga bid'ah. Karena Rasul nggak ada. Dan alhamdulillah Ustaz nih sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Salah satunya ini dari Fadiliyah Ahfa. Ya. Ustadz, ini ada pertanyaan. Ada kelompok yang bilang, ya, yasinan, tahlil, ziarah kubur, dan ngaji politik itu bid'ah. Dan kita pelakunya disebut ahlul bid'ah. Gitu. Benarkah? Bagaimana kita menanggapi kelompok ini? Syukron, Ustaz. Oke. Dari sisi bid'ah makna bahasa betul. Ya. Karena apa? Pada masa Rasul itu ya tidak ada istilah yasinan. Ada istilah yasinan. Ngumpul-ngumpul. Ya. Termasuk maulid, Ustaz, biasanya nih. Maulid itu semua ulama sepakat itu bid'ah. Kita bisa lihat tulisan Syekh Ali Mahfud di dalam kitab tentang pembahasan ini. Beliau katakan semua ulama sepakat maulid Nabi itu bid'ah. Cuma mereka berbeda pendapat apakah itu hasanah atau tidak. Jadi tentang bid'ahnya oke. Tapi ini apa hukumnya, ini halalkah haram? Nah itu yang jadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Terus poin kedua, yang tentang bid'ahnya oke lah tadi. Kita bicara masalah hukum. Apakah ini bid'ah hasanah atau tidak? Imam Asy-Syatibi sendiri, kalau beliau mendefinisikan bid'ah yang beliau katakan semua sesat itu, beliau katakan thariqatun fid dini mukhtara'ah. Ya, bid'ah yang sesat itu adalah sebuah jalan dalam agama yang mukhtara'ah, yang dibuat-buat. Tudahi asy-syari'ah. Ya. Yang disamakan dengan syariah. Jadi dianggap itu bagian dari hukum syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghah fit ta'abbudi lillahi subhanahu. Yang itu dilakukan dalam rangka untuk bersangatan atau berlebihan di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau mengikuti pendapat yang mengatakan itu bid'ah semuanya sesat, syaratnya 3 tadi. Pertama dibikin-bikin, yakni tidak ada pada masa Rasul. Yasinan termasuk syarat ini. Yang kedua dibikin atau disamakan dengan syariah. Apakah ini masuk atau tidak? Nah, ini perbedaannya di sini. Kemudian yang ketiga dimaksudkan untuk berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Apakah memenuhi syarat ini ataukah tidak? Sementara kita lihat yang melakukan yasinan ini kadang mereka bukan melakukannya dalam rangka membuat-buat syariat yang baru, tidak. Yasinan itu jadi bid'ah yang sesat itu kalau memang dia mengingin berpandangan memang aturan Allah itu memang seperti itu. Malam Jumat harus yasinan. Kalau tidak yasinan berarti ini melakukan sesuatu yang dibenci oleh syariat. Nah, kalau pemahamannya begitu ya bid'ah yang nggak baik. Ya. Tapi kalau pemahamannya itu sekedar memanfaatkan waktu, ya malam apa saja boleh kok yasinan itu. Ya. Dan kegiatannya membaca yasin. Membaca yasin juga nggak masalah kan? Mau dibaca, ya yasin mau dibaca pagi, siang, sore, malam, ya nggak masalah. Kecuali bagian bubuhan Alabio. Kalau di sini ada orang Alabio itu katanya, yasin nggak boleh dibaca malam.
Namanya Yasin dibaca malam itu nggak boleh. Jangankan Yasin ya, kulhu juga nggak boleh dibaca malam. Bacaannya kulhu wallahu ahad. Dibaca malam misalnya nggak boleh. Yeah. Itu di luar pembahasan kita. Jadi mau membaca Yasin dia di siang hari, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu tidak juga masalah. Jadi bukan dibikin-bikin karena itu sekedar memanfaatkan momen. Ceramah tarawih kalau gitu bisa juga disamakan kalau dianggap bagian baru dari syariah. Yeah. Sama. Ceramah tarawih itu ada yang mengatakan itu bid'ah sesat, ada juga. Karena apa? Tidak pernah dilakukan Rasul. Yeah. Jangankan ceramah tarawihnya ya, berkumpul tarawih aja juga tidak. Tetapi kita perlu lihat hal itu sekedar memanfaatkan momen. Karena tidak bisa mengaji, nuntut ilmu setiap saat. Seminggu barang berkumpul bertolabul ilm. Tidak bisa bertemu dengan warga. Ya, seminggu barang ketemu. Ketika ketemu mau ngapain? Ya, sekedar ketemu saja, makan-makan, ataukah ada sesuatu yang lebih baik? Mereka berpikir, kan lebih baiknya kalau kita isi pengajian. Sekedar itu. Kalau sekedar itu tidak masalah. Bagus saja. Asal jangan tadi diembel-embeli dengan hal-hal, oh ini kalau yasinan begini dibikinkan hadis-hadisnya, kemudian dipahami amun kada kayak itu. Jika tidak begitu maka nanti yang punya ahli kuburnya kemudian hal-hal yang negatif. Nah itu batasannya begitu. Ya, sama seperti ini mau sholat ya, ngecek WhatsApp dulu. Nah, setiap mau sholat begitu, bid'ah kah itu? Jadi lihat kalau dia sekedar mau sholat nih ngecek WhatsApp-nya ada apa, supaya nggak terganggu sholatnya. Oh iya. Nggak masalah. Tapi kalau itu lama kelamaan akhirnya anaknya melihat, wah ini berarti torikoh tersendiri, torikoh teknologi ya. Di silent, Ustaz, di silent. Ya. Padahal tadi maksudnya bisa jadi men-silent ya, bisa jadi juga. Gitu. Tapi orang karena waktu itu kan kadang melihat, oh itu tiap mau sholat melihat. Gitu. Akhirnya dianggap sebuah rutinitas yang, oh itu bid'ah. Enggak. Termasuk kadang kebiasaan. Ya, kebiasaan. Orang ada sahabat yang ketika baca ayat, dia ya, setelah Al-Fatihah baca surah, diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas. Sahabat ada yang melaporkan, ditanya oleh Rasul, kenapa begitu? Kata beliau, aku senang kok. Senang aja, senang dengan surah itu. Rasul tidak kemudian, oh ini bid'ah, ini mau olah-olah, enggak. Jadi membaca sesuatu karena senang, enggak masalah. Sehingga kita bisa dalam pagi sore kita suka membaca apa, yang itu bagian dari hukum-hukum yang sudah ada dalilnya kita kumpulkan, nggak ada masalah. Kayak baca rotib haddad. Itu kan kumpulan dari ayat, hadis, kemudian beliau lazimkan, itu bukan sesuatu yang bid'ah. Maknanya juga bagus. Kumpulan dari zikir. Bisa disusun sendiri. Hanya saja memang yang sebagaimana saya katakan tadi, para ulama itu bisa beda pendapat dalam artian mana yang mereka lebih sukai, itu aja. Ada yang sukanya itu yang sama persis dengan redaksi dari Rasul. Ada yang sukanya begitu. Ya tidak mengapa. Ya. Begitu Ustaz Agil. Baik Ustaz. Ini Ustaz, kalau ini disebut di sini ada ngaji politik, itu disebut bid'ah juga Ustaz. Apakah memang Rasulullah nggak pernah ngajarin politik, Ustaz? Gimana sampai disebut ngaji politik itu bid'ah? Gimana, Ustaz? Yang bid'ah itu yang mengatakan itu bid'ah. Iya. Yang namanya mengkaji sesuatu, ya, mengkaji urusan agama itu, tidak mesti harus, poin pertama, tidak mesti harus Rasulullah melakukan. Itu kan segerombolan dengan orang yang mengatakan belajar nahwu shorof itu juga bid'ah. Karena Rasul nggak ada melakukan. Kita bisa lihat bagaimana para sahabat itu
mereka memperhatikan urusan politik. Iya. Memperhatikan urusan itu. Sehingga mengkaji urusan itu juga sesuatu yang bahkan Syekh Taqi mengatakan sebuah kewajiban. Kenapa? Menjaga eksistensi umat itu wajib. Kewajiban menjaga eksistensi umat. Dan itu tidak bisa dilakukan ketika umat ini buta politik. Buta politik dalam artian tidak tahu keadaan konstelasi perpolitikan, itu tidak tahu, sehingga jadi korban terus. Dipolitiki terus. Ya, dipolitiki terus. Jangan bicara politik, sekalinya sinden yang politik benar. Yeah. Politik tapi nggak ngerti hukum agama, akhirnya tabrak sana tabrak sini. Apa yang Rasulullah lakukan ketika beliau membahas tentang kekuasaan itu tema politik kan. Misalnya Rasul katakan idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma. Ya, jika diangkat dua orang kepala negara, dua orang khalifah, maka bunuhlah salah satu dari keduanya yang tidak sah. Ini bicara apa kalau bukan bicara politik hadis ini? Bicara kepemimpinan. Kata beliau tidak boleh dua. Kata Imam An-Nawawi, baik ittasa'ad darul Islam aula. Baik wilayah negaranya itu luas atau tidak. Jadi tidak boleh begitu. Ketika membahas ini, mau nggak mau ini namanya pembahasan politik. Membahas tentang Sahih Muslim misalnya, bahas hadis itu. Nanti ada ketemu kitab Al-Imarah. Bahas politik juga. Membahas fikih juga, ketemu juga gitu. Jadi pembahasan politik dalam artian bagaimana pandangan Islam terhadap fenomena perpolitikan itu sesuatu yang wajib. Tetapi, ini fardu kifayah ini ya. Tetapi kalau bicara ngaji politik dalam artian, ini pemenangan, bagaimana teknik pemenangan calon saya dalam artian struggle of power, rebutan kekuasaan, ya. Ini calon kita ini akhirnya banyak bikin pengajian untuk itu, nah itu bisa jadi yang dimaksud dari ungkapan tadi. Ya, ungkapan tadi bisa aja maksudnya begitu. Baik. Gitu Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz.